Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Clarissa Dian Putri, yang kedua Faisal Hendrawan Dwi Janarko, ketiga ada Indi Zulfasari, keempat Safrina Ilmi Nur Azza, kelima Dwi Nugraini, dan yang keenam ada Wahyu Rizky Prasetyo. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai komponen pendidikan. Ada beberapa komponen dalam suatu sistem pendidikan, tetapi kami hanya diberi kesempatan untuk memaparkan 3 komponen saja. Namun, sebelum kita mengetahui apa saja komponen pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui apa makna komponen pendidikan itu. Jadi, komponen pendidikan merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam total berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan juga dapat diartikan sebagai bagian-bagian dari proses sistem pendidikan yang menentukan ada atau tidaknya dan berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan. Jadi, suatu sistem itu dapat berjalan dengan baik jika komponennya lengkap. Coba kita bayangkan, jika suatu sistem kehilangan salah satu komponennya. Motor misalnya. Motor itu kan jelas mempunyai komponen-komponen ya. Jadi ketika motor itu kehilangan salah satu komponen, misalkan kehilangan rem, apakah motor itu akan berjalan dengan baik? Tentu saja tidak kan? Demikian dengan sistem pendidikan. Tanpa adanya komponen pendidikan, suatu sistem pendidikan tidak akan terselenggara dengan baik. Jadi, apa saja sih komponen pendidikan itu? Yang dapat kami paparkan hanya 3, yaitu tujuan pendidikan, peserta didik, dan pendidik. Apa itu tujuan pendidikan, apa itu peserta didik, dan apa itu pendidik akan kita bahas di slide berikutnya. Mari kita simak slide berikutnya ya. Tujuan pendidikan menurut undang-undang. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti, luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga, sesuai dengan MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diisi Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan. Urutan hierarkis tujuan pendidikan dapat dilihat dalam kurikulum pendidikan yang terjabar mulai dari 1. Cita-cita nasional atau tujuan nasional. 2. Tujuan pembangunan nasional. 3. Sistem pendidikan nasional. 4. Tujuan institusional pada tiap tingkat pendidikan atau sekolah. Tujuan kurikuler pada tiap-tiap bidang studi atau mata pelajaran atau kuliah. Tujuan instruksional. Tujuan instruksional dibagi menjadi 2, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Perkembangan konsep pendidikan yang tidak terbatas pada usia sekolah memberikan kesan pada peserta didik. Kalau dulu orang yang mengasumsikan peserta didik terdiri dari anak-anak usia sekolah, maka sekarang peserta didik termasuk juga di dalamnya orang dewasa. Mendasarkan pada pemikiran tersebut, maka pembahasan peserta didik harus bermuara pada 2 hal di atas.
Persoalan yang berhubungan dengan peserta didik terkait dengan sifat atau sikap anak didik dikemukakan oleh Langeveldt sebagai berikut. Anak muda dalam bentuk kecil. Oleh sebab itu, anak memiliki sifat kodrat kekanak-kanakan yang berbeda dengan sifat hakikat kedewasaan. Anak memiliki sikap menggantungkan diri, membutuhkan pertolongan dan bimbingan, baik jasmania maupun rohania. Sifat hakikat manusia dalam pendidikan, ia mengemukakan bahwa anak didik harus sebagai makhluk dualitas, sosialitas, dan moralitas. Manusia sebagai makhluk yang harus dididik dan juga mendidik. Sehubungan dengan masalah anak didik di sekolah, Armstrong 1981 mengemukakan beberapa masalah anak didik yang harus berada dalam pendidikan. Persoalan tersebut mencakup apakah latar belakang budaya masyarakat peserta didik, bagaimanakah tingkat kemampuan anak didik, hambatan-hambatan apakah yang dirasakan oleh anak didik di sekolah, dan bagaimanakah penguasaan bahasa anak di sekolah. Berdasarkan masalah tersebut, perlu ditemukan pendidikan yang memperhatikan individu, misalnya perhatian khusus pada anak yang memiliki kelainan, penanaman sikap dan tanggung jawab pada anak yang dididik. Pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Ada beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Ditinjau dari lembaga pendidikan, muncullah beberapa individu yang tergolong pada pendidik. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat baik formal maupun informal sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Syaifullah 1982 mendasarkan pada konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan, yang termasuk kategori pendidik adalah 1. Orang dewasa, 2. Orang tua, 3. Guru atau pendidik, dan 4. Pemimpin kemasyarakatan dan pemimpin keagamaan. Yang termasuk kategori pendidik adalah yang pertama orang dewasa. Nah, orang dewasa di sini sebagai pendidik harus dilandasi oleh sifat umum kepribadian. Nah, sikap umum kepribadian ini dikemukakan oleh Syaifullah sebagai berikut. Yang pertama, manusia memiliki pandangan hidup prinsip yang pasti dan tetap. Yang kedua, manusia telah memiliki tujuan hidup atau cita-cita hidup tertentu, termasuk cita-cita untuk mendidik. Yang ketiga, manusia yang cakap mengambil keputusan batin sendiri atau perbuatannya sendiri, dan ia akan bertanggung jawab terhadap keputusan yang ia ambil. Lalu yang keempat, manusia telah cakap menjadi anggota masyarakat secara konstruktif dan aktif, penuh dengan inisiatif. Yang kelima, manusia telah mencapai umur paling rendah 18 tahun. Lalu yang keenam, manusia berbudi luhur dan berbadan sehat. Yang ketujuh, manusia yang berani dan cakap hidup berkeluarga. Yang kedelapan, manusia yang kepribadian yang utuh dan bulat. Lalu kategori pendidikan selanjutnya adalah orang tua. Kedudukan orang tua sebagai pendidik merupakan pendidik yang kodrati dalam lingkungan keluarga. Artinya, orang tua sebagai pendidik utama dan yang pertama, serta dilandasi pada hubungan cinta kasih bagi keluarga atau anak. Kedudukan orang tua sebagai pendidik sudah berlangsung lama, bahkan sebelum ada orang yang peduli tentang pendidikan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa semua orang tua adalah pendidik. Namun, tidak semua orang tua mampu melaksanakan pendidikan dengan baik. Sebagaimana telah dikemukakan dalam bahasan di atas, bahwa kemampuan untuk menjadi orang tua sama sekali tidak sejajar dengan kemampuan untuk mendidik. Akan melanjutkan materi yaitu guru pendidik di sekolah. Guru sebagai pendidik di sekolah yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat tugas dari orang tua atau masyarakat untuk melaksanakan pendidikan. Karena itu, guru sebagai pendidik dituntut memenuhi persyaratan-persyaratan, baik pribadi maupun persyaratan jabatan. Persyaratan pribadi didasarkan pada ketentuan yang berkaitan dengan nilai dari tingkah laku yang dianut, kemampuan intelektual, sikap, dan emosional.
persyaratan jabatan atau profesi yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimiliki baik yang berhubungan dengan pesan yang disampaikan maupun cara penyampaiannya, dan memiliki filosofi pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin masyarakat dan pemimpin keagamaan. Selain orang dewasa, pemimpin masyarakat dan pemimpin merupakan pendidik juga. Peran pemimpin masyarakat menjadi pendidik berdasarkan aktivitas pemimpin dalam mengadakan pembinaan atau bimbingan kepada anggota yang dipimpin. Pemimpin keagamaan sebagai pendidik tampak pada aktivitas pembinaan atau pengembangan sifat kerohanian manusia yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui aplikasi WhatsApp. Sekian dan terima kasih.